Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk sejawat semua yang sudah menghadiri acara Lokakarya pada hari ini. Seperti kita ketahui bahwa pada hari ini kita akan membahas mengenai identifikasi dan solusi masalah etik dan disiplin profesi dokter di Rumah Sakit YPK Mandiri. Latar belakang diadakannya workshop Lokakarya ini, setiap SMF itu pasti akan menghadapi problematik etik dan disiplin profesi yang unik dan tentu saja bisa berbeda-beda. Dan perlu diketahui, tantangan yang terkait dengan etik dan disiplin profesi untuk SMF itu tentu saja sangat spesifik. Sehingga kita perlu membagi problematik tersebut untuk dibahas bersama-sama. Nah, tujuan dari workshop atau Lokakarya ini adalah mengidentifikasi bagaimana masalah penerapan etik dan disiplin profesi itu di setiap SMF dan mendiskusikan opsi solusi masalah etik dan disiplin profesi di setiap SMF, dan kita coba mengidentifikasi mitra bestari di setiap SMF. Ini dari tujuan Lokakarya ini. Nah, bagaimana metodenya? Yang pertama adalah paparan dari Subkomite Etik dan Disiplin Profesi Komite Medis. Kedua adalah diskusi kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok akan dibagi dalam 3 breakout room, dan nanti setiap kelompok akan diminta untuk membahas kasus-kasus yang dialami dalam praktek sehari-hari, dan nanti akan didiskusikan di dalam pleno. Nah, luaran yang diharapkan adalah pertama, setiap SMF itu nanti bisa menyerahkan minimal 2 nama mitra bestari yang tentu saja yang terkait etik dan disiplin untuk diserahkan kepada komite medik itu paling lambat 2 minggu setelah acara. Yang kedua, setiap SMF agar mendiskusikan adanya isu etika dan disiplin profesi dalam setiap diskusi kasus. Dan ketiga, melaporkan kepada komite medik kegiatan pembinaan, baik berupa kasus-kasus yang terjadi maupun dalam bentuk kajian etik dan disiplin di SMF masing-masing. Ini adalah model penanganan pengaduan yang terjadi secara umum. Ya, dari mulai pengaduan, kemudian dilakukan investigasi, kemudian di sini ada sidang majelis, keputusannya bisa bebas atau mendapat sanksi, kemudian bagaimana melaksanakan sanksi tersebut, dan tentu saja juga ada sidang mediasi. Ini bisa juga dengan damai atau masuk ke ranah hukum, ke pengadilan. Dan tentu saja ini memerlukan pengawasan pelaksanaan putusan, bagaimana pelaksanaan sanksi tersebut dijalankan. Sedangkan ini adalah satu model penanganan disiplin profesi ya secara umum, di mana dimulai dari adanya laporan kasus. Kemudian di sini akan ada rapat majelis, di sini akan menentukan panitia ad hoc, di mana panitia ad hoc ini juga akan menentukan waktu sidang dan diadakan sidang disiplin, kemudian ditentukan apakah ada pelanggaran atau tidak. Ini luarannya bisa bebas atau ada sanksi. Dan tentu saja ini perlu pengawasan di dalam pelaksanaan putusan, terutama dalam pelaksanaan sanksi tersebut. Nah, kita juga mesti tahu bagaimana tahapan cara penanganan kasus ya di SMF. Yang pertama adalah kita harus menentukan kasus tersebut masuk apa tidak di dalam ranah etik dan disiplin profesi. Atau barangkali ada ranah lain, karena ada
faktor penyebabnya, bisakah karena sumber daya manusianya, atau masalah-masalah administratif dan lain-lainnya. Tapi fokus di sini adalah mengenai masuk dalam ranah etik dan pelanggaran disiplin profesi. Yang kedua, tentukan isu spesifik mengenai etik atau disiplin yang tentu saja berkaitan dengan kasus tersebut. Yang ketiga, prediksikan 2 faktor yang mencetuskan terjadinya kasus, ya, atau beberapa faktor lah yang bisa mencetuskan terjadinya kasus. Kemudian kita juga memprediksikan faktor-faktor bagaimana mencegah terjadinya kasus tersebut. Ya, dan kelima, tentu saja perlu tindak lanjut, bisa diputuskan di dalam SMF dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan, atau kalau memang tidak selesai masalahnya, ini bisa ditindaklanjuti oleh komite medik tentu saja di rumah sakit YPKI. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, tentu saja kita mengambil satu kesimpulan bahwa etika profesi kedokteran ini selalu mengacu kepada Kode KI, ya, Kode Etik Kedokteran Indonesia. Yang kedua adalah profesionalisme medis dilandasi oleh 3 kemampuan, kompetensi klinis, harus juga mempunyai komunikasi efektif, dan bagaimana kita menerapkan etik profesi. Dan tentu saja itu harus ditunjang oleh 4 pilar aplikasi prinsip profesi, yaitu excellence, humanism, accountability, dan altruism. Artinya kita lebih mementingkan orang lain ya daripada diri sendiri. Yang ketiga adalah peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 4 di tahun 2011 itu tentang pelanggaran disiplin profesi dokter. Ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu melaksanakan praktek kedokteran dengan tidak kompeten, tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien juga tidak dilaksanakan dengan baik, dan tentu saja yang harus kita hindari adalah berperilaku tercela. Yang ini dapat merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran. Yang keempat, ada tentu saja terdapat 28 jenis pelanggaran disiplin profesi yang sering dilakukan, yang nanti akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Yang kelima, tentu saja ini telah dibahas standar kompetensi dokter Indonesia menurut KKI, ya, khususnya yang terkait dengan kompetensi penerapan etik dan disiplin profesi atau profesionalisme medis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa diserap, ya, dan menjadi bahan acuan nanti di dalam melakukan diskusi dan nanti disampaikan dalam diskusi pleno. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutannya, tinggal next slide itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tibalah saatnya akan disampaikan bagaimana panduan diskusi kelompok. Di sini akan disampaikan diskusi kelompok dan bagaimana sidang pleno itu dilakukan. Tentu saja yang pertama di dalam kelompok sudah ditentukan ketua dan sekretaris, ya, di dalam setiap grup. Kemudian ditetapkan sebelumnya adalah 4 kasus yang akan dibahas pada diskusi kelompok, atau minimal 2 kasus saja, ya, 2 kasus di setiap kelompok. Kasus-kasus. Kemudian setiap grup diskusi itu akan dipimpin oleh moderator, ya, dari 2 komite medik tentu saja. Bisa yang dimaksud di sini adalah para narasumber. Kemudian tentu saja akan dipilih 1 kasus setiap kelompok yang akan dipresentasikan nanti di pleno. Ya, itu akan tentu saja akan ditetapkan oleh ketua kelompoknya.
di mana nanti masing-masing ketua kelompok atau sekretaris bisa saja mempresentasikan kasus yang memang akan didiskusikan di dalam kelompok atau sidang pleno nanti. Dan tentu saja nanti para narasumber itu juga akan memberikan feedback dan nanti juga bisa dibuat satu rekomendasi dari sidang pleno tadi. Dan tentu saja rekomendasi itu nanti akan bisa disampaikan kepada ketua medik, ketua komite medik. Dan apa rencana tindak lanjut? Di sini setiap SMF diharapkan bisa menyerahkan minimal 2 nama mitra bestari. Dan tentu saja apa kriterianya, saya kira SMF paling tahu ya. Tentu saja yang memahami aturan-aturan baik di kredensial ataupun pemahaman mengenai bagaimana mutu profesi. Yang ketiga juga paham mengenai etika dan disiplin profesi. Dan tentu saja juga pakar di bidangnya. Dan yang paling penting dari semua itu adalah dia harus wise, ya, bijaksana. Saya kira diharapkan 2 minggu setelah acara ini selesai, tentu saja segera disampaikan kepada panitia atau ke sisi sekretariat komite medik. Kemudian di sini setiap SMF atau departemen juga akan mendiskusikan adanya isu dan etika di dalam setiap diskusi kasus yang terjadi di setiap SMF. Ya. Dan ketiga adalah melaporkan kepada komite medik kalau memang ada pembinaan yang terjadi di SMF masing-masing, yang tentu saja ini akan dilakukan oleh ketua SMF dengan mitra bestarinya tentu saja. Ini saya kira bergantung kepada kearifan, ya, atau leadership atau komplimen dari pimpinan setiap SMF di rumah sakit ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sejawat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang ini, apa-apa lanjut aja kita rekaman terus.